Perkenalkan, nama saya Krisdo Maringan Immanuel Saragi dengan NIM A1A223009 dengan ruangan R002. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Sejarah Lahirnya Persemakmuran Australia. Sejarah lahirnya persemakmuran Australia berawal dari berdiri berbagai koloni Inggris di benua tersebut sejak kedatangan armada Inggris pada 1788 di Port Jackson, wilayah yang kini dikenal sebagai Sydney. Selama abad ke-19, koloni-koloni seperti New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia, dan Western Australia berkembang secara terpisah, masing-masing dengan pemerintahannya sendiri. Meskipun sama-sama berada di bawah kekuasaan Inggris, hubungan antar koloni tidak selalu mulus, terutama dalam urusan perdagangan, tarif, dan pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api. Menjelang akhir abad ke-19, muncul dorongan kuat untuk bersatu. Rasa identitas kebangsaan mulai tumbuh di antara para pemukim Eropa. Ancaman keamanan dari negara-negara besar lain di kawasan Pasifik juga membuat para pemimpin koloni merasa perlu memiliki sistem pertahanan bersama. Selain itu, kerjasama ekonomi dianggap akan jauh lebih mudah jika koloni-koloni tersebut berhenti bersaing dan mulai menyatukan aturan. Konferensi dan pertemuan antar koloni kemudian digelar untuk membahas ide federasi. Pembahasan ini mencapai puncaknya dalam Konvensi Konstitusi pada 1890-an yang menghasilkan rancangan konstitusi bagi negara baru. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada masyarakat lewat serangkaian referendum. Setelah mendapat persetujuan mayoritas, naskah konstitusi itu dibawa ke London. Parlemen Inggris menyetujui dan mengesahkan undang-undang inilah yang secara resmi mempersatukan ke-6 koloni menjadi satu negara federal bernama Commonwealth of Australia. Federasi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1901 yang dianggap sebagai lahirnya negara Australia modern. Pada hari itu, Sir Edmund Barton dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Oke, di sini saya sudah mereview artikel dalam judul yang tadi. Di sini akan saya lanjutkan dengan mereview artikel dengan judul Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Artikel ini membahas bagaimana arus migrasi ke Australia tidak hanya mengubah komposisi demografis, tetapi juga memengaruhi dinamika pemerintahan dan perpolitikan nasional. Tulisan tersebut menyoroti bahwa meningkatnya keberagaman etnis dan budaya mendorong pemerintahan memperluas kebijakan inklusif, terutama dalam layanan publik, representasi politik, dan regulasi kewarganegaraan dan partai politik. Artikel ini menjelaskan bahwa isu migrasi sering terjadi alat mobilisasi dukungan. Partai sayap kanan cenderung menggunakan narasi pembatasan imigrasi. Sementara Partai Progresif memposisikan dirinya sebagai pendukung multikulturalisme. Secara keseluruhan, artikel menegaskan bahwa migrasi menjadi faktor strategis yang membentuk agenda politik, memengaruhi kebijakan politik, serta menggeser strategi kampanye partai-partai besar. Oke, saya sudah mereview dengan 2 judul tadi. Dengan ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Udah, jauh-jauh satu video lagi, jauh-jauh.